cepet beres karena makin sini makin banyak orang yang pada menggiring opini, apalagi tuh aku tuh boleh sebut nama gak sih? Singkatannya aja. Ya, Miss Indonesia. Hmm. Itu kan udah blunder ya gitu, udah Blunder. kemana-mana gitu. Makanya aku Oh, jangan Miss Indonesia lah. Miss Gosok. ya udah Miss Gosong gitu. Makanya aku kemarin bikin konten warning buat Miss Gosong karena kenapa itu orang muncul kok jadinya blunder gitu, malah bawa-bawa, aduh udah ngejas banget sih itu. Makanya aku menyayangkan aja gitu sama kasus yang sekarang gitu, kok ini banyak banget yang blunder, yang ngomongnya kemana-mana, yang menggiring opini kemana-mana gitu. Kalau kalian mau fokus mendukung salah satu, fokus aja sama yang kalian dukung gitu, jangan yang menyenggol orang-orang, jangan jadi ribut gitu loh. Ya, sepakat. Karena pada dasarnya sih Sanju, kalau kamu sering lihat kontenku ya, aku ya begini aja. Aku memang menyuarakan, tapi aku tidak dibilang 100% memojokkan pihak sebelah. Jadi aku yang menjagokan apa yang aku mau jagokan. Gitu. Iya betul, aku juga gitu. Aku juga kalau kayak yang lainnya aneh disenggol lah. Kalau aku pribadi aku fokus ngedoain support Kaniki aja. Aku nggak ada loh nyenggol sebelah, nggak ada, karena fokus tertuju aku ya ke Kaniki aja. Bahkan aku berdoa biar semuanya baik-baik lagi, biar para owner skincare juga pada lebih lebih baik lagi memperbaiki skincare-nya gitu loh. Makanya aku aneh gitu, kok malah jadi ribut, itu loh yang aku aneh. Di persidangan pun jadi ribut, jadi kacau. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu loh. Itu yang aku paling kayak, ini maksudnya apa ya gitu, kok malah jadi arogan gitu loh. Ya, kan memang kelas mereka itu di sebelah kan begitu. Mereka yang nonjok, mereka yang persekusi dokter Oki kemarin, mereka juga yang bikin Lucinta Luna, mereka juga yang bawa-bawa preman. Tapi mereka itu seakan-akan dirinya itu yang paling tersolimi gitu. Dan mereka itu plain victim banget gitu ya. Yang seakan-akan mereka itu korban. Padahal mereka sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sok lembut, tetapi sebenarnya apa yang mereka keluarkan itu melebihi kata preman. Nah, mereka selalu membranding bahwa seorang Nikita Mirzani itu adalah sosok yang keras, kasar, kan begitu. Memang Nikita Mirzani akan terlihat keras dan kasar terhadap orang-orang yang berseberangan dengan Nikita Mirzani. Tetapi dibalik semua itu, kebaikan hati Nikita Mirzani dan kelemah lembutannya dengan hati yang baiknya itu banyak juga gitu loh, banyak juga. Nah, Nikita Mirzani tidak akan pernah terlihat baik sama orang yang memang benar-benar dibenci sama Nikita Mirzani, yang merugikan masyarakat banyak gitu loh. Betul. Ya Lanjut, Sanjur. kalau misalkan orang yang benci, ada yang benci ya tetap benci. Jadi kita kalau misalkan menghadapi orang yang benci tetap dibenci, kebaikan kita nggak akan ditilai gitu loh. Oke, Kalau dibenci ada yang kita napas aja salah kok. iya gitu. Terus kalau misalkan ya karena kan Nikita itu udah, aku aja maksudnya nggak gini loh, aku aja yang maksudnya 2 bulan lebih lah aku sama Kaniki kerja. Ya baik aja gitu loh, dari TV sama sih juga sama, nggak ada yang berbeda gitu loh maksud aku. Jadi makanya jangan pada so tahu gitu loh, aku keselnya itu. Dia sengaja dibuat seperti itu gitu loh. Heri, kamu mau naik Heri, daripada kau typing di bawah, naik lah Heri. Oh, jadi Sanju adalah orang yang pernah bekerja di Nikita Mirzani selama 2 bulan. 2 bulan ya, 2 bulan. Selamat malam semuanya. Aduh, Selamat malam. Suara biasa aja ya. capek kali ngikutin Nikita ini loh. Sorry ya, aku nggak on cam lah. Iya, salam kenal ya kakak, Kak Heri. Salam kenal ya Sanju, salam kenal kakak India, salam kenal Koko Cimot. Iya Heri, pesan dulu wedangnya deh. Heri pesan wedangnya. Udah serak-serak dan nanti. Heri Heri minum dulu. Nggak apa-apa Koko Cimot, aku udah capek. Aku tinggalnya dekat Nikita juga, dekat sini Oh, di Pasanggerahan. Cipondo. Terus sekarang saya di Pasanggerahan di Puri. Oh iya. Saya sering ini sampai aku di ban kemarin, bukan di ban, dikasih peringatan tuh.
gara-gara situ. Tapi udahlah, itu udah lewat ya. Cuman masalah untuk Nikita nih yang aku lihat, Niki itu orangnya bukan barbarnya, dia itu ada alasannya. Betul. Gitu loh. Jadi terkadang orang-orang yang tidak mengerti Nikita ini seharusnya ngerti lah, paham ya. Nikita ini pejuang wanita yang hebat loh sebenarnya. Dia fighting bener-bener untuk hidupnya, dan dia banyak mencari untuk orang banyak gitu loh. Dia pekerja keras. Jadi orang-orang yang jahat sama dia, bukannya aku membela si Nikita untuk gimana ya, enggak. Tolong ngertilah, banyak yang dia buat kebaikan yang tidak memberi tangan kanan tangan kiri, nggak tahu. Dia buktinya aja, dia mau bagaimanain tadi. Kalian lihat nggak? Cibon, kamu nonton nggak sidangnya? Kaget aku. Kalau panggil itu gak usah bikin kaget-kaget ya. Bukan ya, Batak memang kayak gitu, aku Siregar. Dengar, kamu tadi nonton nggak sidangnya? Ya nonton lah. Nah, oke. Kamu tahu kan, waktu maaf gak usah aku ini ya, waktu disebutin sama dokter masalah Harry, jangan ngomong dulu Harry. Kau siapa sebenarnya Harry? Udah gak bukan siapa-siapa. Udahlah, udah. Kau kenal saya dari mana? Udah. Kali kau panggil aku namaku. Udahlah, aku penggemar kau. Udah, kau penggemar ikan hiu melayang-layang. Ikan hiu melayang-layang dulu. Ikan hiu, es kemong. Udahlah gitu aja lah ya. Pesanku cuma satu Harry, sebelum kau ngomong minum dulu. Aku kerasa langsung leherku ini kayak ada. Udahlah, memang kayak gininya suaraku. Dulu aku nyanyi, udahlah. Aduh, udah kayak gini suaraku. Ya udah, langsung kau lah. Lanjut Harry, lanjut. Aku penggemar Nikita garis keras, tapi kalau Nikita itu salah pun aku tidak segan-segan negor gitu loh. Dan dia itu orang yang tidak pernah tidak egois lah. Kalau dia salah ya dia tunjukin dia salah. Tanya tuh Sanju, bener nggak? Iya. Bener. Apapun dibantai orang, dimaki-maki orang, dia cuek aja. Betul. Susah loh. Gini loh, susah loh cari orang yang jujur dan berani speak up itu. Nah, dia jarang, jujur ya. untuk dirinya sendiri. Jarang. Bener. Gitu loh. Jadi semuanya yang pendukung Nikita ataupun yang tidak mendukung Nikita, kalian jangan karena uang dikasih sedikit terus diomongin jahat sama orang. Gak bagus loh. Iyalah. Ya bukti dengan seiring waktu aja seluruh Indonesia loh bertindak untuk Nikita. Jangan salah kalian. Diantemi apa itu? Aku jujur diantemi itu, antemi apa tuh artinya? Dipukul. Ya, diantemi. Kejujuranmu untuk dirimu sendiri. Kalau Niki kan enggak. Selain dipukulin. Gude, kamu naik dong Gude. Aku pengen tahu loh. Ini baik loh walaupun orangnya gitu, iya baik dia. Jadi doa kita sama ya. Doa kita semoga Nikita Mirzani Bebas. Ya, itu pasti Ya. satu. Dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Kalau Betul. kita menjumpai seorang artis, memang hubungannya duit. Nah, itu dia. Betul. Jadi jangan kita putar-putar sana, putar sini, peras sana, peras sini. Yang memeras adalah skincare yang overpriced dan overclaim. Nah, itu harus kita bilang sama semua masyarakat. Nah, tunggu Supaya dulu. semua masyarakat mengerti. Bang Hermanto, naik Bang. Nah, ini pengacara kita ini datang nih. Mantap. Bang Eda. Ayo Bang, narasi Eda Bang. 10 miliar, Eda. Ya 10 miliar itu udah dapat diskon setengah sendiri, pakai nyicil lagi. Pakai seribut lagi seluruh jagat raya. Bikin malu aja. Baling-baling bambu. Balik bambu. Dapat kau ya, puas kau ya Cimot. Enteng kali kau panggil nama aku dengan kayak begitu ya.
Kau kan nanti lama-lama kau tahu siapa aku. Udah diam-diam aja lah. Udah diam-diam aja. Si Babami, diam dulu situ. Nah, ini masih kenal ini. Kalau bukan Richard paling ini ganti nama. Kok Richard? Enggak lah. Ketawa sih aku. Aduh, Tani. terserah ah. Aku ndak lagi main teka-teki. Suka kau, Heri. Suka kau. Kenal nggak kenal terserah. Ayo, advokat Hermanto. Ada yang mau dibahas kan, bro? Pokoknya aku Mute penggemar. aja dulu kau. Serak leherku udah dengar. Sebentar kok minum dulu ya. Nah, ayo abangku. Selamat malam. Silakan bang. Nggak ada, ini cuma apa namanya, kangen aja. Kangen, saya lagi di Iya, Jogja kasihlah ini. keluar narasi dulu. Oh iya, iya. Apa namanya, memang makin seru ya kelihatannya, apa, sidang Nikita Mirzani ini. Ya mudah-mudahan aja lah. Mudah-mudahan. Saya sih berharapnya yang terupdate ya. Saya berharapnya dari PH-nya Nikita Mirzani ini segera ajukan permohonan tahanan kota atau umpamanya penangguhan. Maksudnya biar Nikita Mirzani ini keluar aja dulu. Ya kan, karena kan ini melihat perkaranya semakin mendapat perhatian yang sangat besar nih dari masyarakat. Dan kelihatannya juga para penegak hukum yang ada di pengadilan itu harusnya lebih cermat. Jangan sampai nanti dalam perjalanan Nikita ini ternyata tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Nah, sementara dia sudah ditahan. Nah, harapan saya kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum juga yang ada di sana lebih bisa bijak agar supaya Nikita Mirzani ini ditangguhkan aja dulu penahanannya. Nah, karena khawatirnya nanti dalam perjalanan tiba-tiba bisa dibuktikan di pengadilan itu ternyata Nikita Mirzani ini tidak bisa dibuktikan bahwa dia melakukan kejahatan. Mendingan sebelum putusan ini nanti justru agak sedikit membingungkan majelis hakim. Nanti kan ini kalau seandainya Nikita Mirzani ditahan, pada umumnya nih di pengadilan itu kalau orang sudah ditahan, nanti majelis hakim ini dia mau dibebaskan, khawatir nanti mereka disalahkan karena sudah nahan. Nah, sementara kalau dalam persidangan itu bisa dibuktikan bahwa orang ini nggak bersalah, kan harus dibebaskan. Nah, kita ambil jalan tengahnya. Ini jangan ditahan aja, tahanan kota aja lah, tahanan kota. Ya, jadi dia sidang bisa leluasa mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang menjadi gundah gulananya dia. Nah, terus juga tidak ada beban bagi majelis hakim ya daripada dia ditahan. Apalagi sekarang reaksi dari masyarakat sampai kemarin juga debat IP1 kan Sunan Kalijaga sampai ada ada sedikit persoalan baru. Nah, artinya ini semakin menjadi fokus masyarakat terhadap perkara Nikita Mirzani. Nah, saran saya begitu aja, mendingan udah diinikan aja, ditangguhkan aja atau di tahanan kota aja, biar kita lihat nih benar-benar terang menderang perkara ini seperti apa, kira-kira begitu. Siap bang. Apa dari kakak Eda Ben atau Sanju atau Eherin, nggak usah. Coba ditanyakan dulu, ada yang mau ditanyakan tidak? David Saya ini, ada yang mau bertanya kok. silakan. Bapak advokat. Jadi pertanyaan saya, Pak. Jadi seorang owner skincare yang sudah tahu kita bahwa produknya melakukan pelanggaran, apakah tidak ada sanksi atas pelanggaran yang sudah dibuatnya? Kami korban skincare ini, apakah kami udah kanker dulu baru dikasih ini keringanan semuanya sama owner skincare? Tolong Bapak jelaskan, Pak. Kayaknya dia masih bebas-bebas semuanya ini, owner ini. Masih flexing, enak kali rasanya itu semuanya. Kami jadi korban ini. Saya dari Medan, Pak. Horas, Pak. Ya, salam Horas ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah peraturan perundang-undangan, sebenarnya ketika ada peraturan dilarang menggunakan umpamanya zat ya yang memang itu dilarang, seharusnya itu sudah masuk masuk ranah pidana. Nah, cuma kan kita juga harus memahami juga bahwa penegakan hukum di negara kita ini belum sebagaimana mestinya. Ya kan? Sama seperti perkara Nikita Mirzani. Kalau kita bicara masalah dia diduga melakukan pemerasan, nah ini kan sebenarnya harus bisa dibuktikan dulu.
bahwa benar nggak nih kita ini melakukan suatu ancaman, meminta duit dengan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, kalau banyak sekali pendapat-pendapat hukum ya, pakar-pakar hukum mengatakan bahwa ini belum masuk unsurnya, tapi faktanya di Nikita Mirzani sudah ditahan. Nah, kalau tadi Ibu tadi mengatakan bahwa apakah korban skincare ini tidak bisa melaporkan, sebenarnya saran saya begini, saya dulu berharap Nikita Mirzani melaporkan balik. Nah, kalau seandainya Nikita Mirzani tidak melaporkan balik, ya harapan saya korban-korban dari skincare ini melaporkan aja ke polisi, biar juga nanti yang si pelapor diproses juga. Nah, sekarang kita buktikan nih bahwa orang-orang pengusaha-pengusaha skincare itu kalau dia memang dengan sengaja menjual bahan yang memang ada larangannya, nah harusnya mereka juga dikenakan sanksi. Nah, cuma nih ya, saya pengennya begini, pengennya masyarakat yang konsen terhadap penegakan hukum dan konsen terhadap kebenaran ini harus membentuk suatu komunitas. Jadi agar apa? Agar kita ini cuap-cuap di room, cuap-cuap di komal-komal ini ada manfaatnya. Jangan sampai ketidakadilan itu terjadi terus nih. Kita teriak-teriak sampai berbusa mulut kita ini, tapi tidak ada dampaknya bagi penegakan hukum. Nah, yang enaknya, yang tepatnya kita harus punya komunitas agar apa? Agar suara kita itu bisa didengar. Kita capek nih malam-malam sampai setengah 11 nih kita masih teriak-teriak tentang penegakan hukum. Tapi yang kita sampaikan di Komal ini tidak bermanfaat di persidangan. Nah, harapan saya sekali lagi bagi kita-kita yang konsen, yang peduli terhadap penegakan hukum harus membentuk satu komunitas agar suara kita ini berpengaruh terhadap penegakan hukum. Harus ada action, agar apa? Agar seseorang yang diduga melakukan kejahatan ini benar-benar mendapat keadilan gitu. Daripada kita ngoceh terus, kita suap terus, kita live terus semuanya, tapi tidak ada dampak sedikit pun terhadap penegakan hukum. Jaksa tetap pada tuntutannya. Nanti ini yang saya khawatirnya pada umumnya jika seorang terdakwa berani melawan, berani teriak-teriak di pengadilan, itu. Ini satu lagi Pak, kalau dibilang kita Apa? satu komunitas untuk menuntut ke hukum, demi penegakan buatlah nggak kita laksanakan Pak. Tapi dengan adanya aksi dari atau tindakan dari owner tadi memberikan duit kepada Nikita Mirzani karena pasti dia mempunyai kesalahan di bidang produknya, makanya mau dia memberi duit sama Nikita Mirzani. Apakah itu belum menandakan bahwa dia sudah melaksanakan pelanggaran Pak Advokat? Tolong Bapak jelaskan dulu. Kalau nggak ada salahnya ngapain dia ngasih duit Pak? Kan karena besar salahnya makanya dikasihnya uang 4M. 4M itu banyak loh Pak. Ya. Nah, kenapa jadi bodoh kita semuanya ini? Saya juga setuju Bu sama Ibu. Artinya waktu pertama kali saya live di roomnya Koko Hiro, saya sudah bilang saat itu, saya bilang uang yang diberikan kepada Nikita Mirzani itu apakah uang hasil dari kejahatan? Ya kan, nah permasalahannya untuk membuktikan bahwa uang itu hasil dari kejahatan atau tidak, kita harus membuat laporan dulu. Nah, nanti dibuktikan tuh kenapa kok bisa orang memberikan uang dengan jumlah yang besar, terus ada kesepakatan. Nah, terus 2 kali lagi transaksinya, bisa nggak sih disebut dengan pemerasan? Nah, gitu. Tapi ngomong-ngomong saya lagi syuting film nih. Saya sudah pakai kostum mau syuting. Saya izin dulu ya, saya mau syuting. Ya udah aja lah Kak. Cepat. Mendapatkan 10M dari developer. Ya, borok sikut kok burut sikut. Mendapatkan uang 10 mendapatkan endorsan 10M ya dari developer ya. Untuk 1 kali postingan di VT ya, mendapatkan 10M ya. Nah, yang menjadi permasalahan yang menjadi permasalahan si Bu Abu ya, si Bu Abu memberikan 4M, bayarnya 2 kali ya, heboh satu Indonesia. Nah, itu kayak gitu ya, padahal itu setahun. Ini kasih 10M ya, bayarnya cuman 1
bayarnya cuma satu video udah dapat 10 M, tidak ngomong-ngomong, tidak banyak cerita, itu baru orang kaya sesungguhnya, ya. Itu baru dia adalah orang kaya sesungguhnya. Gitu. Orang kaya itu tidak bercerita, sayang. Orang kaya itu ini ya, kasih udah lupa gitu. Itu baru orang kaya, ya. Kurasa kalau kayak DRG, kayak SS itu nggak kaya beneran itu, ya. Nggak kaya beneran itu. Halo Koko, halo Samuel. Nggak kaya beneran itu. Kalau banyak kali cerita itu nggak kaya beneran berarti itu. Iya, kayaknya masih nanggung-nanggung gitu. Masih separuh napas itu kayaknya. Kalau orang kaya beneran, diam-diam orang kaya beneran. Nggak ada cerita-cerita kalau orang kaya, ya. Ya, burut sikut, ya. Itu makanya kalau kayanya mereka itu masih kayak tanggung-tanggung gitu loh, nggak kayak beneran gitu. Gitu. Kalau kayak yang developer itu yang kasih 10 M itu nggak nanggung-nanggung kayanya, ya. Kayaknya masih abu-abu antara kaya dan miskin gitu, masih abu-abu gitu. Masih setengah-setengah, karena kalau orang kaya beneran itu kasih udah loss gitu. Gak pakai acara A B C D D F G E H I J K, ya. Oke. Kita lanjut lagi ya sayang ya. Kita lanjut lagi ke masalah Sister Hong. Benarkah kata BT Hong hari ini mati gaya? Dora Hong. Nanti aku diserang balik sama dia. Namanya, dia bilang, iya, emang kau pikir kau bagus sekali kok gitu kan? Emang kau pikir kau bagus sekali? Iya, Sister Hong. Terus dia jawab aku, dia balas aku gini, ya udahlah kok bobohong. Aku nanti dibilang bobohong. Kita juga nakal, Sister Dora. King Kong Hong. Oh, siapa itu tadi bilang King Kong Hong? Kita blokir aja dia rame-rame ya. Kayaknya sakit kali perasaanku dibilang King Kong Hong. Aku tahu lah aku besar, tapi nggak begitu juga cara kalian ya. Aku bobohong ya. Jangan begitulah cara kalian ya. Bilang aku King Kong Hong gitu. Iya, mentang-mentang aku gede. Aku biarpun gede, kalian pakai perasaan lah kalau ini. Koko Hong. Kamu pembohong. Gitu, kalian janganlah. Koko Hiro, nepos gimana tuh? Nggak ngurusin nepos kok, jadi saksi biarin aja. Telaknya lagi di kanting NM, dikatain NM jelek. Koko Hong jangan belong. Ini yang komen tadi Kutilang Hong. Saham BCA langsung turun ya. Jadi hari ini ya Sister Hong itu ya. Sister Hong itu hari ini Mat Guy ya. Sister Hong hari ini Mat Guy. Boleh Jo. Mat Guy ya. Mati gaya ya. Sister Hong hari ini Mat Guy mati gaya ya. Udah tidak sedingin es batu ya. Udah nggak ketawa-ketawa kayak kemarin ya. Kayaknya dia ini, tapi aku masih kok kayaknya dia ini apa namanya kesel sama Koko, ya udahlah kesel lah. Kayaknya dia ini sudah sedingin dia. Sedingin es batu ya, Sister Hong ya. Hari ini sudah tidak seceria kemarin-kemarin ya. Hari ini tidak seceria kemarin-kemarin, udah mati gaya, kayaknya udah kena mental juga ya. Gitu. Woi, thank you Jojo. Nepos miring-miring kok, biarin aja.